Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat-Nya kita masih bisa berkumpul bersama di ruang virtual ini. Selamat malam dan selamat datang kembali di acara Cognition Supercharge yang merupakan kolaborasi antara Unhas Miyun Community dan FPCI Chapter Unhas. Pada malam hari ini kita akan masuk ke sesi public discussion ketiga yang diadakan setiap bulannya oleh FPCI Chapter Unhas. Public discussion malam ini bertemakan The Role of Women in Building the Future bersama Kak Kania Cita Irlani. Perkenalkan, saya Dinda Rahman selaku moderator kita pada malam hari ini. Perempuan berperan sangat besar dalam berbagai hal termasuk dalam menghadapi masa-masa pandemi saat ini. Sayangnya, peran besar yang dijalankan oleh kaum perempuan ini pun masih cukup kontras dengan kesetaraan gender yang harusnya sudah bisa dirasakan oleh kaum perempuan secara keseluruhan. Maka dari itu, tema diskusi yang diangkat kali ini ialah Women's Role in Building the Future. Tema ini bertujuan untuk membahas apa saja sih yang masih penghalang kaum perempuan dalam mencapai kesetaraan gender, serta bagaimana nantinya perempuan akan berperan dalam membangun masa depan. Tak lupa pula, I would like to say thank you buat community partner kita. Hari ini ada 12 community partner. Thank you banget buat 17 English Debating Society, Semada English Conversation Club, Semansa English Conversation Club, IFC Semansa Maros, Universitas Brawijaya Moon Club, Himpunan Hubungan Masyarakat Unpad, FPCI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, FPCI UPN Veteran Jakarta, Unhas Career Women, Makundrai Project, FPCI BINUS, dan Universitas Gajah Mada ASEAN Society. Sebelum masuk ke inti acara, dari public discussion kita hari ini, mari kita mendengarkan opening remarks dari President of FPCI Subchapter Unhas kepada Kak Anissa Apriliani. The floor is yours. Oke, terima kasih Dinda. Selamat malam teman-teman. Senang sekali rasanya bisa berkumpul pada Sabtu Minggu ini ya. Malam Minggu ini bersama teman-teman di public discussion kita yang ketiga. Selamat datang buat kakaknya. Ini merupakan sebuah program public discussion ini merupakan sebuah program kolaborasi di Cognition Supercharge bersama Unhas Miyun Community. Untuk sesi malam ini kita ada sesi public discussion yang memang sudah merupakan program rutin diadakan tiap bulan oleh FPCI Chapter Unhas. FPCI Chapter Unhas sendiri sama seperti FPCI Chapter di chapter-chapter kampus lainnya, itu juga misinya bagaimana caranya kami bisa membumikan diskursus internasional terhadap grassroots community yang ada di sekitar kita. Nah, kondisi sekarang FPCI Chapter Unhas itu adalah the only chapter in Eastern Indonesia, jadi senang banget bisa turut berbagi bersama teman-teman kita. Ada beberapa community partners yang juga terlibat, anak-anak SMA, anak-anak dari kampus berbagai macam kampus di Sulawesi Selatan itu bergabung pada hari ini. Jadi senang banget bisa menghadirkan program ini dan juga ditemani oleh Kak Nia yang akan membahas mengenai gimana sih peran perempuan di masa depan mendatang nanti. Isu ini kami angkat karena bulan ini kita merayakan International Women's Day, jadi rasanya memang sudah tepat kita memilih Kak Nia bersama topik ini karena how women is treated in society itu memang terkadang masih ada hal-hal yang hampers di development, jadi rasanya pengen banget nih ngobrol soal gimana sebenarnya the potential of women in this current condition. Jadi ya, sekali lagi terima kasih buat teman-teman, terima kasih buat kakaknya. Malam minggu kali ini kita ngobrol-ngobrol dulu di Cognition Supercharge. I hope everyone is enjoying their Saturday night. Grab your snacks dan enjoy aja discussion-nya. This is going to be a very relaxed discussion with us in this program. Ya, thank you. Dan I give the floor back to Dinda. Terima kasih. Thank you, Kak Anissa. Selanjutnya, teman-teman, kita akan segera mulai diskusinya bareng Kak Kania. Kak Kania ini merupakan tokoh perempuan, pembicara politik, vlogger juga.
Dia merupakan Head of Content di geolife.id dan merupakan founder dari Velma. Halo Kak Kania, apa kabar Kak? Hai Dinda, baik. Halo Kak, udah bener ya Kak Kania? Apa Kak Chania? Boleh Kania sih umumnya ya. Tapi biasanya Oh, kalau orang manggil gue Chania juga gue kayak biasa aja. ya, Kania aja kalau gitu ya Kak. Boleh, Kak boleh. Kania. Dinda. Nggak usah pakai Kak kali ya, biar santai. Ya, boleh boleh. Selanjutnya kita mulai aja kali diskusinya ya. Kita tuh Kak, aduh Oh, nggak bisa harus pakai oke, Kak. oke. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, feel free, feel free. Santai aja maksudnya, senyamannya. Kita tuh Kak lagi ngadain public discussion dengan tema ini karena sebenarnya kemarin tanggal 8 Maret ada International Women's Day. Jadi tema ini diangkat tuh Kak. Nah, eee, karena tema ini diangkat, mmm, dari International Women's Day hari ini tuh temanya ada choose to challenge. Menurut Kak Kania, aspek yang mana dari sistem yang perlu jadi prioritas untuk di-challenge, Kak? Ya. Pertama, gue nggak tahu by the way ada tema choose to challenge ya. Kemarin nggak ngikutin, jadi nggak tahu orang-orang pada pada ngapain di dalam kampanye itu. Tapi kalau kalau sederhananya gini sih, kita kita ngelihat dari proses perkembangan sejarah peradaban manusia, kita mengevaluasi dari situ sebenarnya apa sih yang kemudian menyebabkan ada berbagai macam kekacauan gitu ya di dalam peradaban manusia gitu. Ya sederhananya kan sebenarnya manusia punya kebutuhan untuk survive sebagai salah satu organisme, sehingga di masa-masa yang lalu ya kita mengembangkan macam-macam ya perangkat budaya yang membantu kita untuk survive, yang kadang-kadang mungkin udah nggak relevan lagi di zaman yang udah lebih maju gitu, ketika level berpikir kita udah lebih maju karena kita mempelajari hal baru dan akhirnya lebih ngerti lagi, oh ternyata gue kemarin salah, harusnya gini-gini, misalnya gitu kan. Nah, jadi perlu dipahami bahwa semua semua tindakan, keputusan, perasaan, pemikiran, ya tentunya pemikiran semuanya itu ya datangnya dari otak kita gitu kan, dari pemikiran kita, dari cara berpikir kita, dari proses berpikir kita. Jadi kalau gue ngelihatnya yang harus di-challenge sebenarnya bukan pada level sistem dulu ya, sistem itu kan cuman output atau keluaran dari pikiran orang-orang, entah itu pembuat kebijakan, masyarakat luas, kemudian mungkin juga tradisi, kepercayaan, dan lain sebagainya. Itu yang kemudian mewujud menjadi sistem. Nah, jadi challenge-nya sebenarnya nggak usah pada level sistem dulu, tapi pada level yang memproses semua ini nih, yaitu otak kita, pikiran kita. Nah, setelah ya kira-kira mungkin 200 tahunan yang lalu lah ya, 300 tahunan yang lalu lah, setelah kita ketemu metode sains, metode empiris, kita belajar bahwa oh ternyata fakta itu bisa dipelajari dengan cara begini-begini, bisa dicari pembuktiannya begini-begini. Nah, metode berpikir seperti ini gue rasa belum dipakai ya oleh orang-orang Indonesia kebanyakan gitu kan. Nah, ya udah benerin aja dulu metode berpikirnya, coba berbasis fakta yang benar, ada basis yang jelas untuk menarik kesimpulan, logikanya benar dan seterusnya, sehingga outputnya tuh lebih ya lebih baik gitu kan, jadinya lebih benar, lebih akurat gitu. Nah, karena ya sistem kebijakan segala macam itu kan juga ada basis faktanya ya, kayak kenapa sih kita bikin kebijakan begini atau bikin sistem begini, itu kan ada basis datanya atau basis faktanya yang kita pakai untuk membuat itu. Nah, kalau faktanya salah-salah, ya sistemnya juga jadi salah-salah kan. Makanya yang paling penting itu ya yang di-challenge adalah paradigma berpikir yang satu nggak berbasis fakta, ya kan. Jadi bodoh amat faktanya gimana, pokoknya gue mikirnya gini. Nah, ini harus dibuang dulu. Kalau enggak ya gimana kita mau bener gitu kan, kita aja nggak mencari fakta dengan bener gitu. Klaim-klaim yang ada diterima begitu aja, nggak dipikirin benar atau enggaknya. Nah, yang kedua, selain dari berbasis fakta atau ya kita mengecek lagi ke dalam realitas gimana, yang kedua ya logikanya juga ya, jadi penarikan kesimpulan
dari informasi yang ada itu juga benar. Nah, ini sebenarnya masalah manusia secara umum, karena kalau kita lihat dari sejarah peradaban manusia, dari sejarah evolusi manusia, ya manusia tuh cenderungan alamiahnya nggak rasional gitu kan, udah punya bawaan macam-macam nih, insting segala macam yang belum tentu benar. Nah, itu harus diuji lagi dengan rasionalitas dan sains. Makanya gue mengajarkan itu ke semua orang. Jadi sebenarnya dalam rangka Women's Day atau apapun itu, ketika kita mau bicara tentang progres, ya kalau gue melihatnya progres itu nggak usah dikotakkan ke dalam satu jenis isu, misalnya progres isu gender gitu ya. Tapi ya progres peradaban secara umum aja. Apakah kita sudah meninggalkan paradigma dari peradaban yang sebelumnya yang harus ditinggalkan gitu loh. Ya contohnya tadi, bagaimana kita menemukan fakta, apakah kita mau mengikuti zaman mistika gitu kan, atau zaman bertahayul di mana manusia ngarang-ngarang cerita sendiri gitu kan, karena belum tahu nih penjelasannya apa gitu. Kalau ada pelangi, oh berarti ada dewa pelangi. Kalau ada hujan, berarti ada dewa hujan, dan seterusnya. Nah, kita sekarang udah punya metode berpikir yang lebih baik, ya dipakai dong metode berpikirnya dengan benar gitu kan. Nah, gue sih ngeliatnya ya itu yang harus dikejar gitu. Jadi nggak usah pada level dengan sendirinya ketika metode berpikir orang udah lebih baik, lebih akurat, ya dengan sendirinya hasil berpikirnya juga jadi benar dong. Dan hasil berpikirnya itulah yang mewujud ke dalam sistem, kebijakan, hukum, dan lain sebagainya. Gitu sih konsepnya. Jadi menurut Kakak, jangan sistemnya dulu ya yang diperbaiki, tapi lebih ke paradigma berpikir manusia-manusia yang kayak sekarang ini, yang Ya, ya karena sistem dan semuanya adalah hasil dari paradigma gitu kan, ya dari proses berpikir. Gitu. jadi kalau misalnya paradigma berpikir manusia-manusia ini udah bisa dibilang benar, ya berarti output-nya sistemnya juga akan ngikut ya Kak, gitu ya kan? Iya, tidak. Selanjutnya nih Kak, kita tuh harus mulai dari mana sih untuk membangun lingkungan yang aman agar perempuan tuh bisa mengaktualisasikan diri tanpa takut dengan stereotype yang ada? Ya sekarang balik lagi, stereotip itu datang dari mana sih? Kan kayak gitu ya sebenarnya ya. Ya kalau kita ngelihat, jadi kayak ginian tuh nggak bisa menurut kita sendiri sebenarnya. Jadi kita harus pelajarin nih fakta-faktanya yang benar kayak gimana sih gitu loh. Bukan kita asumsiin atau beropini sendiri gitu ya. Nah kan bisa dibaca tuh misalnya sejarah peradabannya gimana. Sebenarnya perilaku menstereotip ini itu datang dari mana, dan apa sih yang bikin dia bertahan gitu kan. Tapi secara sederhananya yang dipersoalkan dalam stereotip itu kan adalah nggak benar basis faktanya. Maksudnya misalnya kita menstereotip bahwa cowok pasti nafsuan misalnya. Nah, tapi ternyata si A cowok tapi nggak nafsuan. Nah, itu kan ibaratnya ketidaksesuaian antara fakta dengan apa yang kita pegang gitu kan. Nah, masalah ini kan terjadi lagi-lagi seperti yang gue bilang tadi. Akarnya ya paradigma berpikir yang nggak berbasis fakta, nggak memikirkan apakah sesuatu benar atau enggak, pembuktiannya gimana, main asal dipegang aja gitu kan. Nah, paradigma berpikir kayak ginilah yang membuat stereotip itu langgeng. Ya karena stereotip itu konsepnya ya intinya gue bodo amat faktanya gimana, pokoknya gue sih percayanya perempuan gini-gini atau laki-laki gini-gini. Nah, kan itu inti paradigma dari stereotip itu. Atau misalnya orang Jawa pasti gini-gini, atau orang Sunda pasti gini-gini, orang Cina gini. Itu kan ya intinya keyakinan. Intinya dia yakin aja bahwa orang Cina seperti itu, atau orang Jawa seperti itu, dan seterusnya. Tapi nggak memikirkan lagi faktanya bagaimana. Nah, makanya kan gue selalu bilang, ya mulainya dari membudayakan dulu nih paradigma berpikir berbasis fakta. Nah itu dulu sih, kecuali lo nggak setuju dengan adanya konsep fakta, ya kalau kayak gitu, stereotip juga nggak masalah dong, karena kan ya terserah orang mau mikir apaan, nggak usah dipikirin faktanya gimana. Nah kalau lo setuju dengan adanya konsep fakta, bahwa ada nih yang namanya fakta objektif, bahwa ada nih kondisi yang benar dan nggak benar secara fakta, ya kalau gitu lo harus ubah dong metode berpikirnya, harus mengikuti fakta yang ditemukan di realitas seperti apa. Kalau misalnya belum tahu, ya bilang belum tahu, bukan ngarang sendiri gitu kan. Misalnya belum tahu nih apakah orang Jawa kayak gini-gini, ya udah kalau gitu bikin dugaan, lakukan pengamatan, cari pembuktiannya, baru kalau udah ketemu sebagai fakta, diterima sebagai fakta.
Kalau belum tahu, emang nggak tahu sih benernya gimana, ya udah kalau gitu bilang aja nggak tahu gitu kan, nggak usah ngarang cerita sendiri. Nah, kan intinya itu basis berpikirnya yang kalau disebut dengan label ya scientific reasoning lah, penalaran ilmiah ya intinya itu doang sebenarnya. Ikuti fakta yang ada kayak gimana, kalau nggak tahu bilang nggak tahu, kalau salah ya ditinggalkan, kalau benar diterima, that's it, gitu kan. Nah, ya stereotip juga sama, isu yang sama dengan isu-isu lainnya, yang intinya akar masalahnya adalah manusia dalam sejarah evolusinya memang nggak peduli fakta gitu pada zaman dulu ya, maksudnya setelah kita berkembang, kita menemukan empirisme gitu, kita sadar bahwa oh, ternyata realitas tuh ada loh fakta objektifnya kayak gimana. Nah, ya udah kalau gitu geser dong paradigmanya, budayanya ya geser ke sana kan kita udah menemukan koreksi gitu kan. Nah, kalau udah dikoreksi ya jangan ngotot pakai paradigma yang masih salah tadi gitu. Gitu sih. Ya. Jadi sama ya Kak sama yang pertama, kembali ke cara berpikir manusianya itu gimana. Terus menurut Kakaknya nih gimana caranya Kakak menghadapi orang-orang yang udah dikasih tahu ya kembali lagi nggak berbasis cek faktanya, realitanya gimana, penarikan kesimpulan, kan semua kembali ke masalahnya manusia. Gimana nih caranya Kakak menanggapi kalau misalnya orang udah dikasih tahu nih, tapi tetap aja gitu dia kekeh ngikutin paradigma yang salah, gimana tuh? Ya, masalahnya seringkali yang ngasih taunya juga nggak konsisten gitu loh. Misalnya nih ya, pihak yang ngasih tahu itu percaya bahwa perempuan itu mampu menjadi leader misalnya. Nah, itu keyakinannya dia. Nah, terus dia ngomel-ngomel sama orang lain yang nggak percaya bahwa perempuan bisa jadi leader. Nah, tapi dia sendiri juga nggak punya pembuktian apakah perempuan bisa jadi leader atau enggak. Jadi cuma berbasis keyakinan masing-masing. Ya kalau kayak gini gimana orang bisa berubah pikiran? Jadi paradigmanya ya harus konsisten dong. Lo mau memperjuangkan orang menerima fakta, berpikir dengan berbasis fakta, atau berbasis nggak fakta gitu ya, nggak berbasis fakta gitu kan. Ya atau sebutan lawannya biasanya keyakinan lah, faith based gitu kan. Nah jadinya nggak peduli faktanya gimana, ya udah. Nah kalau kayak gitu ya sama-sama saling ngotot doang, nggak bakal berubah. Kalau gue biasanya ngubah ya secara konsisten gue terapkan yang namanya paradigma berpikir berbasis fakta. Nah dengan cara kayak gini orang berubah nih yang namanya OS-nya deh, operating systemnya ya, kalau lo pakai gadget tuh ada OS-nya gitu. Nah OS-nya berubah, baru dia bisa berubah di semua isu. Kalau cuma bahas per isu, misalnya di isu ini suruh terima fakta, tapi di isu yang ini suruh terserah yakinnya kayak gimana. Ya kayak gitu dong, otak orang kan cuma satu. Jadi kalau dia mikir di sini basisnya bukan fakta, di sini pakai fakta, ya nggak bisa, otak dia cuma ada satu. Jadi lo harus konsisten, lo pengennya dia mikir kayak gimana, dengan cara apa. Kalau misalnya lo nyuruh orang berpikir berbasis fakta di sini, tapi yang di sini enggak gitu kan, disuruh ya pokoknya terima aja. Ya susah dong, mau konsisten gitu ya nggak bakal bisa, bukan cuman orang itu yang nggak bisa berubah, elunya sendiri juga harus berubah dong kalau gitu kan, karena salah juga dong cara berpikirnya. Nah sebenarnya itu sih yang sering terjadi, karena kalau dari pengalaman gue melakukan pendidikan scientific reasoning gitu ya ke orang-orang, itu belum pernah yang namanya gagal gitu dalam hal mengubah bagaimana cara dia melihat suatu isu yang tadinya dia salah, kemudian berubah pemikirannya. Gue belum pernah gagal karena emang selalu berangkat dari OS-nya, bukan bicara per isu gitu. Jangan lo bilang di sini suruh percaya aja, tapi di sini lo suruh dia ngikutin fakta. Ya nggak bisa kayak gitu. Otaknya dia cuma satu, OS-nya satu, sama kayak handphone ya kan. Oh, ada satu handphone, masa OS-nya ada 100, di sini pakai OS yang ini, di sini pakai OS ini. Ya nggak bisa dong. Nah makanya pengubahannya itu harus pada level paradigmanya di akarnya itu gimana, dan elonya sendiri juga harus fair dong. Kalau misalnya lo emang mendorong orang untuk tidak melakukan sesuatu atau menyimpulkan sesuatu hanya murni berbasis kepercayaan dia atau keyakinan dia sendiri, ya elonya juga nggak boleh kayak gitu. Kalau elonya masih kayak gitu, lo nggak bisa dong expect orang nggak kayak gitu. Nah itu sih sebenarnya ya, akarnya kayak gitu aja sederhana. Jadi untuk menanggapi orang-orang seperti itu kita harus konsisten, yang pertama. Terus yang akar permasalahan itu ada di OS-nya ya Kak, operating system-nya, bukan langsung Iya. jurus ke Ini isu-isu tertentu baru iya.
gitu. Ini ada yang udah ngasih pertanyaan nih, mau dijawab dulu nggak nih? Boleh di hold dulu nggak? Di hold dulu, Nanti boleh. Soalnya ini kayak nyambung gitu sih, tapi kalau mau di yang lain dulu juga boleh. Atau kalau nyambung sekalian aja kali ya, Kak? Iya, soalnya kan dia nanyanya indikator paradigma berpikir yang udah benar tuh gimana sih? Ya sebenarnya kalau akarnya banget mah sebenarnya bebas ya, maksudnya kayak lo masing-masing mungkin bisa punya perspektif yang berbeda dengan gue. Nah, tapi kalau dari hasil gue mempelajari gitu kan, sebenarnya benar di sini maksudnya apa sih gitu kan? Nah, pertama kita harus bagi dulu nih ranah di dalam realita ke dalam seenggaknya 4 ranah ya. Tapi sekarang sederhana 2 ranah dulu deh, ranah fakta dengan ranah moral ya. Nah, ranah fakta itu bicara tentang realita gitu ya. Jadi benar salahnya itu ukurannya adalah apakah dia benar di dalam realita gitu kan. Misalnya gue bilang nih, Jakarta hujan. Ya dicek di realitasnya, Jakarta hujan nggak gitu kan. Nah itu ranah fakta. Atau misalnya ada kecelakaan pesawat. Nah itu ranah fakta. Ya kan. Jadi indikator benar salah di dalam ranah fakta itu adalah benar atau enggak di dalam realitanya. Nah pembuktiannya empiris gitu ya. Jadi secara empiris dibuktikan nih bahwa terjadi kejadiannya gitu kan. Nah itu satu, ranah fakta. Yang kedua adalah ranah moral. Nah kalau ranah moral nggak ada acuan objektifnya gitu ya. Misalnya apa yang ranah moral ini intinya mendiskusikan apa yang baik dan apa yang buruk ya. Ya misalnya kalau lu lihat hukum-hukum yang ada di seluruh dunia deh, ada suatu negara yang melarang misalnya minum konsumsi alkohol, tapi ada yang nggak melarang itu. Nah jadi perspektif moral itu bisa beda gitu ya di antara orang per orang, di antara negara per negara, dan pemikiran per pemikiran. Di dalam moral ini jadi nggak ada indikator benar salah kayak fakta tadi gitu kan, karena ini dia nggak ada acuan objektifnya nih di realita gitu, melainkan hasil pemikiran masing-masing orang atau masing-masing kelompok berdasarkan nilai-nilai mereka gitu kan, ya preferensi nilai mereka gitu. Nah jadi seenggaknya kalau lihat dua ranah ini, di ranah moral itu kita nggak ngejudge dong berarti ya, maksudnya kita nggak bisa ngejudge secara objektif mana paradigma moral yang lebih benar gitu kan. Nah tapi kalau dari fakta, paradigma berpikir yang benar adalah yang memang teruji, terbukti gitu kan di dalam realitanya benar. Nah itu yang dimaksud dengan metode berpikir dari ranah fakta yang benar ya kayak gitu. Nah kalau misalnya ditanya terus dari mana taunya kalau itu paradigma berpikir yang benar gitu kan? Ya kita ngelihatnya dari reliability atau tingkat apa tuh reliabilitasnya. Jadi seberapa dia akurat dalam menggambarkan realita dan seberapa dia bisa dipakai kemudian untuk membuat keputusan-keputusan gitu kan atau pilihan-pilihan di dalam realita ini gitu. Gitu sih sebenarnya kalau secara apa namanya fakta ya gitu ya. Nah terus tapi kan lagi-lagi ya kalau misalnya lo nggak mengikuti konsep fakta, maksudnya kayak ya fakta tuh nggak ada gitu maksudnya. Ya kalau kayak gitu kan nggak ada gunanya dong, maksudnya paradigma berpikir mau salah mau benar secara fakta itu ya nggak ngaruh lagi gitu. Nah itu dari sisi domain fakta. Sorry gue harus tambahin satu domain lagi sih, domain berikutnya lagi domain logika. Paradigma berpikir yang benar dari sisi logika itu bicara tentang penarikan kesimpulan dari informasi yang ada. Nah kalau misalnya lo dikasih informasi semua A adalah B, habis itu C itu A, ya logikanya C itu B gitu kan karena semua A adalah B. Kalau C A ya C B. Nah itu dari ranah logika. Paradigma berpikir yang benar ya narik kesimpulannya benar berdasarkan informasi yang tersedia gitu. Kayak gitu sih sederhananya ya konsep dari paradigma berpikir yang benar versi gue. Nah kalau lo mau men-challenge ini ya boleh banget. Silakan kasih gue misalnya ide menurut gue paradigma berpikir yang lebih baik kayak gini. Nah let me know aja. Tapi itu secara umum ya karena gue juga nggak bisa jelasin terlalu banyak kan karena kita terbatas waktunya. Nah itu kira-kira kayak gitu. Jadi untuk menjawab pertanyaannya Kak Ahmad tadi, ada 3 ranah paradigma berpikir, indikator paradigma berpikir yang benar menurut Kak Kania. Yang pertama itu ranah fakta, lihat realitanya gimana. Yang kedua itu ranah moral, baik buruknya itu gimana. Kita nggak bisa nilai secara objektif karena itu tergantung orangnya sendiri mau lihatnya itu kayak gimana. Terus yang ketiga itu ada logika, ranah logika. Lihatnya itu dari bagaimana caranya mereka menarik kesimpulan
Seperti itu. Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya sebentar, kita ada Q&A session, mungkin bisa drop pertanyaannya di chat box biar bentar bisa dijawab sama kakaknya. Terus nih Kak, selanjutnya gimana sih cara kakak melawan pandangan orang-orang yang selalu menganggap sifat-sifat yang diasosiasikan lekat dengan perempuan seperti berempati, berpikir panjang, holistik, diplomatis itu merupakan tanda kelemahan. Gimana caranya kakak melawan pandangan tersebut? Ya, sama aja sih, lagi-lagi ya kan semua informasi itu kan diproses dengan OS yang sama. Jadi kalau OS-nya error, ya output-nya error. Ya kalau mau benerin output-nya, ya benerin OS-nya gitu kan. Sehingga input yang sama, output-nya bisa berubah karena OS-nya udah dibenerin gitu loh. Nah, dalam konteks itu misalnya, gue bakal tanya, definisi lemah apa sih? Lo memakai indikator apa untuk menyebut sesuatu itu lemah atau kuat? Nah, pembuktiannya gimana? Apakah sifat A misalnya memenuhi indikator tersebut? Gue taunya dari mana? Gimana cara lo membuktikannya? Dan seterusnya. Nah, ini kan OS. Nah, kalau orang OS-nya bodo amat membuktiin gimana, bodo amat bener atau enggak, ya nggak bakal bisa mau diubah gimana. Emang OS-nya dia kayak gitu, ya dia bakal suka-suka dia. Menurut gue gini ya bodo amat. Lo nggak bakal bisa mengubah itu karena framework berpikirnya dia itu nggak peduli fakta kayak gimana atau basis penjelasannya kayak gimana, nggak ngaruh gitu loh. Karena dia udah terbiasa dengan ya pokoknya gue punya pandangan kayak gini, gue pegang, bodo amat mau ini bener atau enggak, basisnya nggak ada, penjelasannya nggak ada, ya pokoknya gue megang ini. Ya kalau udah kayak gini perspektifnya percuma, kita mau jelasin juga ngapain ya. Jadi lagi-lagi kalau lo berdebat di level output itu nggak akan ada efeknya. Lo beresin di OS, baru bisa kerasa efeknya di outputnya gitu. Lagi-lagi OS ya Kak. Ya iya, ibarat kayak lo masukin data ke iPhone yang OS-nya nggak kuat buat proses data itu, ya pasti error lah, gitu kan. Sederhananya gitu aja sih. Ya Jadi sama, otak juga kayak gitu. Kak, kalau misalnya OS-nya tuh belum diperbaikin. Ya atau yang kita sebut sekarang kan kenalnya unlearn, learn, relearn. Ya mungkin ada OS yang kusut harus di-unlearn atau di-uninstall dulu gitu kan. Terus Ganti dulu sama lagi. OS yang lebih lurus. Nah, gitu kira-kira. Ini ada yang raise hand mau nanya atau gimana nih? Gue ngeliat di layar. Oh, ada yang mau lanjut raise. dulu sih. Mungkin teman-teman yang mau nanya via raise hand mungkin bisa bentar di Q&A session-nya, sama yang ingin bertanya bisa komen di chat box. Terus nih Kak, selanjutnya ada banyak sumber yang mengafirmasi bahwa pandemi ini semakin menarik mundur progres dalam kesetaraan gender. Sekeras apa sih kita harus bekerja untuk membawa kembali progres yang tertunda itu? Menurut Kak Kania gimana? Gue bakal butuh definisinya dulu sih ya. Kayak penelitian-penelitian itu aja gue nggak tahu sih. Mereka pakainya definisi kesetaraan gender itu apa. Nah, kalau kita nggak punya definisinya, ya kita nggak bisa mengomentari apakah dia maju, apakah dia mundur, ya tergantung definisinya apa, baru kita lihat indikatornya. Gitu sih. Jadi kalau lo punya definisinya silakan disampaikan dulu, Dinda, nanti baru kita bisa bahas. Kalau misalnya nggak ada, ya nggak bisa dibahas. Dan gue sering banget sebenarnya mempertanyakan ginian, jarang banget yang punya jawaban ya. Jadi orang seenak-enaknya aja ngomong gitu kan, kesetaraan apa gini-gini. Tapi kalau ditanya definisinya apa, nggak punya. Nah, terus gimana cara kita mengukur apakah itu memang suatu masalah? Yang kedua, apakah dia mengalami progres atau enggak, dan seterusnya. Kita nggak bisa mengukur suatu progres kalau nggak ada indikator. Kalau misalnya lu di kepanitiaan aja coba, atau di kantor ya, kerja misalnya lagi magang atau apa, lo kenal mungkin yang namanya KPI gitu kan. Jadi ada indikator performance-nya, gimana caranya lo tahu sesuatu tuh udah sukses gitu loh. Nah sekarang kalau lo nggak punya indikatornya, gimana caranya lo bisa ngomong sesuatu itu maju, sesuatu itu mundur, atau sesuatu itu bermasalah gitu kan. Nah jadi definisinya yang jelas dulu nih, kesetaraan gender di sini apa gitu. Nah ini lagi-lagi ini juga bagian dari OS ya.
peduli pada definisi konsepnya suatu istilah itu harus di breakdown dulu jadi indikator yang jelas. Nah itu OS, kalau OS kusut udah nggak nyambung semua deh, pakai macam-macam kata-kata nggak punya definisinya, gitu. Terus Kak, kan ini indikatornya juga kesetaraan gender yang kita nggak tahu nih definisinya itu kesetaraan gender menurut mereka apa. Kalau menurut Kakak nih kan di tengah pandemi ini sekarang, jam kerja wanita tuh menjadi berkurang Kak dibanding laki-laki gitu. Terus ada juga beberapa pemimpin-pemimpin negara yang pemimpinnya itu wanita, yang dia tuh dapat mengatasi pandemi COVID-19 ini lebih sukses dibandingkan laki-laki. Gimana nih menurut Kakak tentang hal tersebut? Itu maksudnya yang jam kerja berkurang itu gimana ya? Eee, Kayak mulai dibatasi Kak jam-jam kerjanya, yang kayak kalau wanita itu nggak perlu terlalu masuk gitu, boleh work from home gitu. Itu di mana ya kejadiannya? Gue soalnya nggak ngikutin datanya nih kalau yang itu. Oh, Hmm. di mana ya? Kalau di Contohnya tempat gue kayak, kerja soalnya nggak ngaruh mau lo cewek mau lo cowok ya WFH aja sih, eee, sama aja intensitas WFH nih. kalau contohnya Kak kayak wanita hamil, sama sekarang kayaknya lagi ada kalau misalnya cuti habis nikah tuh bisa cuti gitu. Ya kalau itu sebenarnya nggak dipengaruhi pandemi ya itu kan emang udah dituntut dari lama bahwa perempuan harusnya punya hak cuti hamil segala macam. Yang dimana udah dikritisi juga, udah dikritik juga. Kalau misalnya perempuan produktivitasnya lebih rendah karena cutinya lebih banyak dari laki-laki, ya valuasinya lebih rendah dong secara umum gitu kan. Kecuali emang ya ada daya tawar lain nih, kalau misalnya dia setara ya kan, misalnya A sama B nih skillsnya segala macamnya setara, tapi yang satu cewek, yang satu cowok. Nah kan kalau kayak gini tinggal dihitung yang cewek bakal lebih banyak cuti daripada yang cowok. Otomatis nilai tawarnya, daya tawarnya bakal lebih tinggi di cowok dong. Nah, kecuali lo punya kualitas yang emang kompetitif gitu kan, jadi nggak bisa setara nih sama cowok gitu, jadi lo di atasnya. Nah otomatis si cuti tadi bisa dianggap irrelevan gitu kan. Nah itu kan kritiknya kayak gitu ya kalau yang soal jam kerja tadi. Nah kalau soal pemimpin dunia yang sukses itu perempuan, ya gue kadang heran juga, maksudnya gini loh, ini orang-orang ini sendiri yang pengen dunia itu menjadi gender neutral. Loh, tapi dia sendiri juga yang mengkampanyekan cara berpikir gender based gitu. Tiba-tiba gara-gara New Zealand bagus, oh gara-gara pemimpinnya cewek. Gila ya gitu kan. Lu sendiri yang mengevaluasi kemarin stereotipe gender segala macam. Lah, sekarang lu sendiri lagi yang pakai perspektif. Oh, ini gara-gara perempuan nih presidennya. Nah, ini OS yang kusut gitu loh. OS kusut tuh kayak gini. Di sini lu mikirnya gini, sini aduh kacau. OS kusut kayak gini tuh kacau. Mau ngomongin kebijakan, ngomongin ide, salah-salah semua. Karena logikanya kacau gitu. Di sini lu mikirnya gini, tujuan lu sendiri yang bantah gitu. Loh ini tujuan lu sendiri, tapi lu juga yang bantah. Kan lucu. Abis lu bantah, lu bingung sendiri kenapa tujuannya nggak tercapai. Loh, lu sendiri yang membantah tujuan lu sendiri gitu loh. Nah sekarang kalau misalnya kemarin kebetulan nih, yang bagus ternyata negara-negara yang presidennya cowok, ngamuk pasti kan kalau dibilang itu gara-gara presidennya cowok, coba. Aneh pemikiran kayak gini gimana? Lu sendiri yang pengen kita progres dari sini. Lah, lu sendiri yang menjaga pemikiran kayak gini. Aneh. Ya kita harusnya keluar dong dari stereotipe kayak gituan. Justru kita analisis faktor-faktornya apa dengan jelas. Kalau misalnya emang kita bisa membuktikan nih bahwa ada elemen dari pemimpin-pemimpin perempuan yang relevan dalam menghadapi pandemi, oke. Ya, silakan dibuktikan. Tapi kalau cuma dengan cara misalnya 10 negara pandeminya cepat terkendali, dari 10, 8 diantaranya pemimpinnya cewek. Ya ini namanya cocok logi gitu loh. Udah gitu cocok logi yang berbasis stereotipe yang lu mau lawan sendiri. Ya lucu. Jadi lu membantah diri lu sendiri gitu loh. Ya. Nah, makanya seperti yang gue bilang tadi, gerakan, kebijakan, sistem, segala macam itu cuman output dari OS. Nah, kalau OS-nya kusut, ancur-ancuran, udah. Output-nya pasti ancur-ancuran gitu. Ya, makanya gue selalu fokusnya
benerin OS-nya gitu. Jadi datanya apapun itu jadi bagus keluarannya gitu, karena sehat nih, rapih, logika berpikirnya benar, fakta-faktanya benar, bisa menguji informasi dengan baik gitu. Jadi sebenarnya ini Kak, pertanyaannya emang OS-nya kusut ya Kak, karena emang dia masih menyebutkan bahwa negara-negara yang dipimpin oleh perempuan lebih sukses menangani pandemi ini daripada negara yang laki-laki, justru itu sendiri yang dia kayak melawan apa yang Itu dia bilang. kayaknya bukan dari yang nanya sih sumber pemikirannya, kan emang ada banyak yang ngomong kan kemarin, lebih kayak Iya. justru yang mengkampanyekan itu kan, gue juga lihat banyak yang mengkampanyekan itu kan. Nah itu yang jadi sumber. Halo Kak. Dia nggak ngomong. Nah, kalau sorry benar, halo Ya. nyambung nggak? Oke. Giliran misalnya ada politisi yang mereka anggap buruk gitu kan, mungkin kalau di Indonesia yang sering diomongin mungkin ya Megawati atau mungkin Sri Mulyani, mungkin ada yang ngerasa Sri Mulyani kebijakannya juga nggak benar misalnya, itu nggak dinilai berdasarkan gendernya gitu, nggak ada yang bilang kayak misalnya, nah lihat tuh gara-gara Menteri Keuangannya perempuan sih gitu kan, jadi begini misalnya, atau presidennya perempuan sih, tapi giliran bagus langsung pakai itu argumennya kan. Nah ini OS yang kusut gitu ya. Emang dasarnya dari situ ya Kak? Selalu, of course, semua yang keluar dari manusia itu ya datangnya dari paradigmanya, dari OS-nya gitu. Makanya kalau mau mengubah perilaku juga yang diubah itu ya paradigmanya gitu. Nah Kak, banyak nih perempuan yang memegang posisi strategis dalam ruang lingkup politik, bukannya berpihak terhadap nilai-nilai progresif yang membawa perubahan bagi perempuan dan masyarakat biasa. Tapi dia itu justru mempertahankan status quo yang ada. Kita itu seharusnya meresponnya seperti apa terhadap kondisi tersebut, Kak? Jadi perempuan nggak dukung perempuan. Gimana tuh, Kak? Iya, sebenarnya kan menyimpulkan perempuan nggak dukung perempuan dari kasus itu juga sebenarnya rada susah ya, karena kan gini loh, tadi kan gue juga udah jelasin di awal, nilai-nilai itu masuknya ranah moral. Nah, ranah moral itu memang nggak ada acuan objektifnya, jadi gue juga nggak bisa bilang bahwa nilai-nilai gue lah yang paling bagus, nilai-nilai dia enggak. Sebenarnya kan juga, ya itu selera gue adalah orang-orang setara misalnya. Ya kalau selera dia orang-orang nggak setara, nah gimana ini mendebatnya? Jadi yang mungkin adalah ya memang perempuan itu memang nilainya ke sana. Nah ini kan ranah moral itu kan memang relatif ya gitu kan. Ya maksudnya ya dia bisa nilainya ke sana, kita nilainya bisa layan sama dia. Gitu sih sebenarnya. Jadi yang disebut dengan mendukung perempuan misalnya, ya perempuan yang mana? Kalau memang ada perempuan yang nilainya begitu kok, terus kita mau mengatur gitu bahwa semua perempuan nilainya harus kayak Kania gitu kan juga sebenarnya kan aneh juga gitu kan. Nah, yang paling mungkin dievaluasi sih akarnya ya, kayak misalnya kenapa sih nih orang bisa punya nilai-nilai kayak gini. Nah, itu kan sebenarnya bisa dievaluasi lagi. Nah, kebetulan kalau misalnya dia basisnya adalah pemikiran yang aneh-aneh kan sebenarnya bisa dikoreksi ya. Ya maksudnya dari yang tadi gue bilang, misalnya oh ternyata dia mikir bahwa misalnya nih, oh ternyata dia mikir bahwa perempuan emang harusnya nggak berpolitik atau nggak beraktivitas terlalu banyak di ruang publik, karena kalau misalnya perempuan lagi menstruasi, itu darah menstruasi itu mendatangkan bala gitu misalnya. Nah kan ini kan bisa, yang ininya berarti yang harus dikoreksi gitu loh, bukan pemikiran dia bahwa perempuan nggak boleh memimpin gitu, karena akarnya yang bermasalah gitu kan, bahwa faktanya tuh kacau gitu, harus dikoreksi gitu kan, karena ya tadi ya dia nggak berbasis ya faktanya gimana gitu, tiba-tiba ya punya pemikiran kayak gitu, mungkin dari masyarakat, mungkin dari kepercayaan atau apapun itu, dan nggak dicek lagi sama dia kan bener atau enggak. Nah itu jadi basis pemikirannya. Ya kalau gue biasanya akan koreksi ininya, berarti kan kita nggak bisa berdebat pada tataran nilainya tadi, karena ya kalau itu memang relatif ya gimana, sama aja kayak ya gue misalnya ya gue nggak setuju dengan apa namanya demokrasi tanpa adanya tes literasi gitu, tanpa ada standar literasi. Jadi semua orang boleh aja ikutan milih segala macam. Nah, tapi kan kenyataannya preferensi moral orang lain nggak begitu gitu kan. Orang lain pengennya ya enggak dong kan, harus setara dong. Siapapun harus boleh dong milih segala macam, walaupun mereka nggak bisa baca juga nggak apa-apa gitu. Walaupun mereka belum bisa baca dengan benar ya, atau belum bisa berpikir dengan benar,
ya udah biarin aja mereka bikin pilihan gitu kan. Nah itu kan nilai-nilai moral ya gitu kan. Nah kayak gitu kan nggak bisa ya nggak bisa nggak bisa diperdebatkan secara objektif juga gitu loh. Jadi kalau di situ ya debatnya ya nggak bakal ada ujungnya gitu. Makanya gue nggak pernah di situnya. Gue akan gali akarnya dia punya pemikiran kayak gitu, kenapa gitu. Nah Kak, apakah sebaiknya itu kita membiarkan pemimpin politik perempuan untuk menjadi kooperatif dengan sistem, atau apakah itu menurut Kakak itu merugikan, lebih banyak merugikan? Gimana menurut Kakak? Dengan Nah, dia kooperatif? kooperatif dengan sistem atau enggak, itu kan output ya. Nah, ini lagi-lagi ya, gue udah pakai bahasa yang konsisten nih, jadi harusnya udah mulai kelihatan ya maksud penerapannya. Jadi kan yang namanya sistem sikap segala macam itu kan output. Nah, gue sebenarnya akan lebih ngecek OS-nya ya. Jadi yang akan gue persoalkan bukan apakah dia kooperatif atau enggak, tapi output itu datangnya dari OS yang kayak gimana. Nah, OS yang gue approve, yang gue dukung itu adalah OS berbasis fakta tadi yang gue sebut dengan scientific reasoning dan OS yang rasional gitu kan. Jadi nggak bisa nih misalnya dia OS-nya tuh ya pokoknya ngikutin insting gue aja ya, bodo amat bener atau enggak gitu. Jadi nggak ada rasionalitasnya nih. Ya udah kalau gue nggak suka tolak gitu misalnya. Nggak tahu dasarnya apa, nggak ada penjelasan apa-apa, tolak. Misalnya kayak gini OS-nya. Ya gue ngoreksi ininya pasti. Kalau soal output dia kooperatif sama sistem atau enggak itu udah hasil dari OS gitu loh. Nah, kalau misalnya orang OS-nya benar, dengan pertimbangan-pertimbangan yang benar gitu kan, karena dia variabelnya benar nih, bagus, alur berpikirnya segala macam, ya kemungkinan keputusan dan pilihannya juga sehat dong gitu kan. Ya itu udah pilihan terbaik yang ada. Entah dia kooperatif atau enggak dengan sistem, dia pasti punya basis dong kenapa dia melakukan itu dan dia bisa menjelaskan dong bagaimana pilihan itu merupakan pilihan yang baik untuk diambil. Nah kan sebenarnya yang penting itu dan itu kan yang nggak ada kalau di Indonesia ini kan kebanyakan ya berbasis kepercayaan masing-masing atau apa yang nggak ada penjelasannya ya terus apa yang mau didebatin lagi orang gitu memang ya bodoh amat gue realitanya gimana gue mau gini kalau kayak gitu mau dia kooperatif mau dia nggak kooperatif ya sama bermasalahnya gitu loh ya intinya nggak ada penjelasan nggak ada basisnya nggak ada pertimbangan yang benar gitu kan main asalnya pokoknya gue maunya gini nah kalau yang sekarang terjadi kan banyak begitu dari dua kubu sama-sama begitu yang tadi gue bilang dari kubu yang dianggap progresif juga begitu ya kan misalnya kalau ditanya loh kenapa nih bersiul dimasukin ke dalam harassment nggak ada penjelasannya bodoh amat pokoknya harus masuk harassment nah yang seberangnya juga begitu sama gayanya enggak RUU PKS pro zina kalau ditanya di mana pasalnya yang pro zina nggak ada juga penjelasannya ya ini kayak gini namanya perdebatan absurd gitu karena datang dari OS yang absurd. Makanya kalau gue akan ngulik-ngulik di bagian OS-nya dulu. Coba kita runutin dulu nih alur berpikirnya. Dari sini sebelumnya apa, kenapa bisa nyampe situ, sebelumnya lagi apa. Nah, dirunutin dulu. Kalau nggak ya percuma, debat pada level output masih sia-sia. Karena itu semua informasi itu, sistem, sikap, segala macam itu ya cuma output dari OS yang sama. Kalau kita debatin output di sini, OS-nya masih sama, besok ya salah lagi di tempat yang lain, gitu loh. Kayak gitu. Nah Kak, lagi-lagi OS-nya kalau emang nggak ada masalah dengan kooperatif atau nggak kooperatif ya, tapi kalau Ya emang karena itu harus disesuaikan lagi sama konteksnya juga kan. Maksudnya kayak ya kita harus lihat dong. Misalnya kalau pada kondisi tertentu ternyata yang lebih bagus adalah kooperatif, ya kita harus dukung dong sikap itu, ya kan? Begitu juga sebaliknya. Ya sama juga misalnya kalau dalam konteks poligami nih, perdebatan yang paling heboh kan di dalam isu gender gitu kan. Ya kalau misalnya nih ternyata laki-laki tinggal satu misalnya. Nah, terus kita ada kebutuhan untuk manusia bereproduksi gitu. Kita ya gini kebutuhan kita sendiri, memang pilihan kita sendiri. Kita bisa memilih juga untuk nggak bereproduksi gitu kan. Tapi terus kita tiba-tiba kepikirannya kita mau gitu. Tujuan kita adalah harus nih bereproduksi, kalau nggak kita punah misalnya. Ya kan otomatis kita sikap yang tepat apa? Ya udah poligami dong laki-laki ini menaruh spermanya di beberapa perempuan sehingga terjadi reproduksi karena nggak bisa nih tiba-tiba dia hamil aja kuncrung nggak ada proses sperma masuk ke dalam ketemu ovum gitu kan. Nah kan sesederhana itu. Tapi kalau dalam kondisi yang lain mungkin itu nggak dibutuhin atau ya nggak relevan dengan tujuan ya nggak perlu kan. Ya, jadi harus dilihat lagi tujuannya apa. Kalau ya nggak semua hal itu selalu
buruk di semua konteks atau baik di semua konteks. Justru itu poinnya lo punya nalar adalah lo mengecek lagi apakah suatu sikap itu tepat sesuai dengan konteks masalah yang mau dijawab gitu loh. Nah justru itu kalau orang cuman bodo amat pokoknya harus gini. Nah konteks realitanya gimana bodo amat ya kan. Efek di realitanya gimana nggak peduli. Ya ini dia OS yang bermasalah gitu kan. Nah itu sih sebenarnya ya. Jadi semua hal itu ya lagi-lagi diproses lagi, dicek lagi gitu loh. Yang tepat sikap tuh kayak gimana kayak gitu. Iya, Kak. Terus Kakak tadi sempat nyinggung masalah poligami. Nah, terakhir nih, Kak, masalah yang paling sering muncul. Agama tuh sering digunakan sebagai landasan argumen oposisi mengenai kesetaraan gender. Menurut Kakak, gimana sih cara mengubah pandangan bahwa menjadi perempuan yang mengenal dan menjunjung haknya itu tidak sama dengan perempuan yang meninggalkan agamanya? Iya, ini pertanyaan yang ngeri-ngeri sedap ya. Gue mau jawab juga rada-rada ngeri nih. Karena banyak nih undang-undangnya. Tapi sederhananya gini, kalau lo melihat sejarah, lagi-lagi lo harus lihat lagi sejarah perkembangan dari suatu ide itu bagaimana. Ya ide di sini bisa ideologi, bisa agama, bisa kepercayaan, segala macam gitu ya. Nah kita harus pahami juga bahwa konteks kultural pada saat at least agama-agama besar yang kita kenal hari ini ya, saat mereka berkembang, itu memang masyarakatnya belum kenal sebenarnya dengan nilai-nilai seperti yang kita kenal sekarang lah gitu ya. Maksudnya dengan konsep di mana individu perlu kebebasan misalnya, itu pemikiran yang sangat baru gitu loh. Maksudnya individu tuh perlu punya otonomi, ada konsen ya. Konsep seks sendiri dulu konsepnya bukan konsen gitu loh. Konsepnya itu ya intinya kan untuk manusia bereproduksi bagaimana gitu kan. Nah along the way kita punya akhirnya ada dari proses evolusi budaya gitu kan. Akhirnya kita nemu nih budaya, misalnya budaya perkawinan. Supaya reproduksinya lebih terarah, maksudnya kayak laki-lakinya bisa disuruh tanggung jawab sama keluarganya misalnya, si perempuannya jelas hamil anaknya siapa misalnya kayak gitu. Nah hal-hal kayak gini kan memang pada saat itu kultur kita kan belum semaju kayak sekarang. Jadi pada saat itu ya prosesnya kayak gitu kita kenalnya konsepnya gini-gini, belum ada konsep konsen tadi misalnya kan, konsep otonomi segala macam itu memang baru. Jadi banyak ide-ide kepercayaan, ideologi segala macam memang berkembangnya dalam konteks yang berbeda gitu, konteks yang pada saat itu gitu loh. Nah maka dari itu sangat wajar kalau misalnya orang yang misalnya memegang suatu nilai dari yang sebelumnya gitu kan, beroposisi kemudian terhadap nilai-nilai yang lebih baru ini, karena memang di dalam apa yang dia pegang itu belum ada konsep-konsep ini gitu. Konsep ini tuh ya lebih baru daripada itu kayak gitu loh. Nah yang paling mungkin terjadi kan kemudian ada orang-orang yang misalnya mencoba menafsir ulang segala macam gitu kan. Ya tapi kita harus akui juga bahwa dalam ajaran kepercayaan di mana ada kekuasaan tertinggi itu di tangan Tuhan, ya lo juga nggak bisa bilang bahwa tafsiran lo lebih benar daripada dia atau sebaliknya gitu. Nah makanya kalau gue, again ya sebenarnya kalau secara OS, ya hal kayak gini sebenarnya harus kita pikirkan lagi ya, apakah ini sesuatu yang memang nggak bertentangan dengan OS yang lebih tepat tadi gitu kan ya. Misalnya kayak ada nggak sih pemikiran-pemikiran di dalam ajaran agama atau kepercayaan yang membuat lo nggak bisa nih berpikir berbasis fakta misalnya. Nah kalau misalnya kayak gitu kan sebenarnya ya udah kita juga harus mengoreksi itu gitu kan. Nah jadi kita harus fair juga gitu loh. Misalnya kita minta orang lain gitu kan untuk meninggalkan kecenderungan lamanya dia misalnya untuk menganggap cewek lebih rendah atau apa, kita minta dia berubah di situ. Tapi kitanya sendiri nggak bisa berubah di sininya. Ya susah dong gitu kan. Ya kita juga harus fair dong. Kalau misalnya apa yang kita pegang ini ternyata juga bermasalah, ya kita harus fair. Kalau kita minta dia melepas apa yang dia pegang karena itu bermasalah, ya kita juga harus berani melakukan itu. Kalau memang ini bermasalah, ya kita harus fair. Ya udah, gue harus koreksi. Berarti gue harus lepas gitu kan misalnya ya. Ya itu tapi gue nggak pengen memberikan kesimpulan di sini karena gue justru lebih senangnya adalah lo menggunakan momentum ini untuk memikirkan itu sendiri gitu loh dalam proses refleksi lo sendiri ya teman-teman semua di sini silakan coba lo refleksikan lo pikirin gitu kan apakah memang ini adalah paradigma yang tepat gitu atau harus gue ubah gue tinggalkan atau gue koreksi dan lain sebagainya
Jadi gue untuk bagian ini selain karena undang-undang juga nggak bisa terlalu banyak memberikan kesimpulan-kesimpulan atau komentar-komentar lebih jauh. Tapi sederhananya pengantarnya cukup itu dulu kan. Iya, thank you banget Kak Kania. Selanjutnya mungkin kita bisa masuk ke sesi Q&A kali ya. Soalnya ini udah Boleh, tapi tadi udah ada beberapa pertanyaan yang gue jawab juga sih. ya Kak, ini tadi ada yang raise hand dari Dava. Oh, boleh. Yang raise hand Boleh. Silakan open mic aja ya, apa unmute. Dava ada nggak? Sama atau Karisma aja dulu deh. Silahkan Karisma. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Jadi pertanyaan saya Kak, kan tadi Kak Kania bahas tentang OS manusia yang salah, yang menyebabkan output yang salah juga. Namun permasalahan yang saya concern sekali itu bagaimana caranya kita menyadarkan orang-orang yang jauh lebih tua dari kita atau yang telah lama hold their own paradigma tentang bagaimana perempuan seharusnya atau bagaimana culture seharusnya. Karena sometimes kalau kayak saya semuanya kayak melihat sesuatu atau kayak orang-orang yang lebih tua dari saya tentang budaya yang menurut saya kayak ini tidak benar dan lain sebagainya, saya kayak sometimes kayak respons yang saya dapat mungkin tidak baik ataupun meskipun saya direspons sometimes kayak tidak ini atau saya dituduhlah macam-macam menyimpang dari pandangan-pandangan agama atau tidak aneh lah dan lain sebagainya. Itu bagaimana kita sebagai generasi-generasi baru merespon hal ini. Soalnya menurut saya kalau orang-orang yang tua dari kita itu pemikirannya belum cukup sesuai dengan yang seharusnya, mereka kan mendidik anak-anaknya dan lain sebagainya. Jadi budaya itu makin terus-menerus tertanam begitu Kak, sampai at the end of the day. I'm not sure. Thank you. Thank you Karisma ya pertanyaannya. Jujur ya, gue tuh belum punya solusi. Kalau buat manusia-manusia yang sudah tua gitu kan, udah fleksibilitas berpikirnya juga nggak sebagus yang masih muda dong gitu kan, karena kan ya selain dari biologis ya, maksudnya kondisi otaknya sendiri yang berbeda dong dengan orang-orang yang lebih muda. Yang kedua juga secara sosial gitu. Manusia bagaimanapun juga adalah mamalia sosial. Jadi kecenderungan umum di orang-orang ya, di manusia ada kebutuhan akan social interaction, social relationship dan lain sebagainya. Makanya biasanya kesulitan meninggalkan paradigma lama itu sebenarnya paling beratnya dari sisi sosial. Ya kalau kadang-kadang kalau kita lihat nih, banyak nih orang sebenarnya gue udah pernah ketemu soalnya, bahkan bukan pernah ya, cukup sering lah orang-orang pada usia nyokap gue ya 50-an gitu, 55, 60 gitu. Paradigma mereka udah berubah gitu, dan mereka sendiri bilang ke gue, oh iya gue sih nggak ngikutin ini lagi gitu ya. Nah tapi kenapa sih gue tetap begini gitu kan, misalnya tetap nih perilakunya apa, dia nggak aneh-aneh lah, misalnya dia nggak benar-benar langsung keluar gitu dari paradigma lama itu gitu misalnya. Bahkan didikan ke anaknya juga mungkin ya banyak yang masih mengikuti lah ya nilai-nilai lama itu misalnya. Ya karena dia mau main sama siapa kalau misalnya dia tiba-tiba nilainya beda sendiri dari satu society, satu pulau, satu Kalimantan misalnya, nggak ada lagi manusia lain yang nilainya beda, ya kan, misalnya kayak dia gitu. Itu dia sendirian doang ya, terus dia gimana bersosialisasi, berteman segala macam. Kayak bahkan kayak nyokap gue misalnya banyak nilai-nilai dia yang bukan nilai sih, paradigma ya, mungkin kalau nilai-nilai masih banyak yang gue masih bisa lebih oke gitu ya, cuman kalau paradigma dalam membaca fakta segala macam tuh banyak yang salah. Mau gue koreksi itu sebenarnya udah rada susah gitu kan, karena ya gue juga nggak bisa menjamin kalau misalnya gue keluarin dia dari paradigma lama yang salah itu, terus tiba-tiba gue bisa ngasih dia society baru gitu kan, nih lo mainnya di sini, kan gue juga nggak punya jaminan itu kan. Ya, jadi kita juga harus ada unsur empati lah di situ ya, dimana kita juga harus memahami nih manusia lain ini butuhannya apa gitu kan, bagaimana happiness dan well-being mereka. Ya kita juga bukan berarti kita memperjuangkan OS yang benar,
Terus kita nggak mempedulikan well-being orang, padahal gunanya dari OS yang benar itu kan well-being juga ujungnya, bahwa supaya orang bisa punya keputusan yang sehat gitu kan, supaya tadi orang-orang nggak terpenjara dalam pilihan yang terbatas. Jadi orang-orang bisa bahagia karena mereka bisa mendapatkan pilihan-pilihan yang mereka emang mau gitu kan, yang paling optimal untuk live their life to the fullest dan seterusnya. Nah, kalau dalam proses itu kita juga nggak peduli sama well-being orang kan juga aneh juga, padahal goalnya ujung-ujungnya ya well-being itu juga gitu kan. Nah, jadi dari situnya kita akhirnya harus mempertimbangkan dong bagaimana strategi kita melakukan edukasi itu tetap considerate ya kan dengan well-being orang lain. Nah, kalau gue misalnya nih ke nyokap gue gimana? Ya udahlah, gue udah bener-bener nggak trying, bahkan ya gue nggak mencoba untuk gue ngejelasin lagi tuh udah enggak. Jadi gue udah lebih ke arah ya udah pokoknya she has her own circle dan life gitu kan. Ya udah gue juga menjalani hidup gue sendiri, tapi gue tetap memperjuangkan untuk generasi berikutnya nggak begitu lagi gitu. Nah, I think that's the most we can do lah gitu. Jadi ya udah kita usahain di generasi kita dan generasi selanjutnya, generasi yang udah lebih tua karena circle sosial mereka juga begitu. Ya I think nggak bisa dipaksain juga ya. Karena ya mereka juga deserve untuk live their life dengan well-being yang baik gitu kan. Ya udah, jangan kemudian terlalu ngotot terus ya udah semuanya main asal dihancurin aja gitu. Ya jadi kita juga mesti considerate sih di situ. I think that's how I see it. Gimana Karisma? Udah Kak, thank you Kak. Thank you Kak. Selanjutnya ada dari Vira. Mungkin Vira bisa langsung ngomong aja. Oke. Selamat. Sorry, ini bisa last question ya, yang ini ya, pertanyaan terakhir ya. Oh. Ya, silakan Vira. Oke, thank you Kak Kania. BTW aku benar-benar ngefans banget gitu. Aduh ini fan girl moment dulu ya, 30 detik. Ya Kak, sumpah aku kayak ngefans banget gitu Kak, dari Geolife dan lain sebagainya. Habis itu aku juga kan ini juga ngikutin Coki sama Tretan. Jadi aku ini banget deh pokoknya intinya. Ya lanjut ke pertanyaan ya Kak. Ya, silakan. Mungkin pertanyaan dari saya Kak, trans woman atau transpuan itu kan suka banyak dilewatkan atau kayak nggak dibahas gitu loh, tentang kalau di dalam diskursus perempuan, karena kayak most of the time masih banyak atau kayak society ini masih belum bisa menerima mereka sebagai perempuan yang penuh gitu loh somehow, karena satu dan lain hal, mau itu apalagi di Indonesia yang kalau menurut saya ya Kak, itu gimana kita dibangun sama founding father kita itu moral base. Kalau yang tadi kayak maksudnya saya berusaha untuk ambil dari poin yang Kania sebutin, kayak kita dibangun moral base, abis itu kita juga negara yang kayak agama kepercayaan itu juga dijunjung tinggi, beda sama negara-negara di barat gitu. Nah terus abis itu tapi di sisi lain trans woman atau yang kayak bahkan kita sering kayak kita banyak banget ngeliat di sekitar kita trans woman ini malah jadi bahan olok-olok gitu loh, apalagi kalau misalnya kita lihat kayak bencong, pasti kita tuh segampang itu gitu loh untuk bilang kayak bencong, habis itu doing harassment towards them, dan tapi padahal mereka juga itu just mereka most of the time kayak mereka bahkan cuma pengisi seni atau kayak mereka emang dancer or they're singer, those kind of things. Nah, yang mau saya tanyain itu gimana menurut Kak Kania biar kita ini semua bisa nge-restart OS atau bahkan nge-start OS yang clear untuk balik lagi well-being-nya si trans woman ini, karena ya gitu Kak, menurut saya banyak suka kelewat aja sih diskursus tentang trans woman ini. Makasih Kak. Ya. Nah sebenarnya kan kalau kayak ginian lagi-lagi ya kebanyakan memang basisnya tuh hal-hal yang udah ada dari lama nih, jadi dari tradisinya ya. Dan jangan salah, di Indonesia itu sebenarnya treatment terhadap trans woman itu beda ya sebenarnya di antara kelompok ya. Kelompok tertentu nilai-nilainya memang totally benci misalnya sama dia, tapi ada kelompok lainnya sebenarnya enggak, bahkan ada kelompok yang sangat mengakui gitu ya, bahkan mereka memang punya konsep nih dalam society-nya gitu loh. Ada konsep kelompok perempuan, ada kelompok laki-laki, dan memang ada kelompok transpuan gitu kan misalnya. Nah, jadi di dalam society Indonesia nih contohnya, sebenarnya tradisinya rada beda-beda nih akar nilai-nilainya ya.
terkait dengan LGBT lah ya, teman-teman non-binary gitu kan. Jadi biasanya yang membentuknya ya ini akar nilai-nilai ini, kemudian membentuk OS orang. Nah dari situ terjadilah penilaian-penilaian terhadap apapun itu, termasuk transpuan atau ya orang-orang non-binary gitu kan. Nah jadi ya satu-satunya solusi ya either si OS-nya dia itu yang kemarin dia pegang itu diganti gitu kan, ya atau si transpuannya mungkin mesti pindah society gitu kan, pindah kelompok ke kelompok lain yang nilai-nilai OS-nya walaupun basisnya sama-sama irasional, tapi kebetulan nilai-nilainya ramah terhadap transpuan, itu juga ada ya. Nah kalau kondisi idealnya kalau dari gue ya semuanya jadi belajar rasional dong. Jadi nggak lagi membuat pemikiran-pemikiran yang nggak berdasar gitu kan. Maksudnya tiba-tiba kayak ya udah gue harus benci nih sama ini, padahal nggak ada dasar yang jelas, nggak ada basis argumen, basis fakta yang jelas. Ya kalau idealnya buat gue sih orang-orang nggak pakai OS kayak gini lagi kan, ganti jadi lebih rasional. Tapi selama belum, ya kenyataannya realitanya orang yang belum rasional, ya udah sebenarnya bisa tinggal dipilih aja sih manusia-manusia yang nilai-nilainya udah dari awal, dari sejak zaman dahulu kala emang friendly dengan non-binary, yang dimana sebenarnya di tanah Nusantara tuh kecenderungan umum dari tradisi-tradisi lama ya kalau dari yang gue pelajarin gitu kan di kampus, itu justru sebenarnya welcome. Yang nggak welcome itu ya kepercayaan-kepercayaan yang baru datang ke Indonesia belakangan ya, di mana mereka bukan dari tradisi sini gitu kan, bukan dari tradisi bangsa tropis nih gitu loh, tapi dari tradisi ya Timur Tengah gitu kan, Middle East ya, semua hampir agama samawi kan dari Timur Tengah gitu ya. Nah beda nih konteks evolusinya dong, evolusi budayanya beda kan jadinya kan, karena konteks regionnya beda, konteks daerahnya. Nah akhirnya ya muncul nih ide-ide yang beda, sebenarnya di sini nggak ada kayak gitu, nggak ada konsep kayak gitu. Nah tapi ketika udah bercampur ya udah akhirnya ada masyarakat yang nilainya masih pakai yang lama gitu kan, misalnya nilai Nusantara, ada yang kena nilai dari luar tadi. Nah secara irasional sebenarnya sama-sama nih belum pernah menguji gitu ya, ya udah mereka pokoknya nilainya gini. Ada yang beda sebenarnya, maksudnya ada yang ke sana, ada yang ke sana. Nah kalau lo mau sederhana ya udah pilih aja yang nilainya udah masuk gitu kan. Ya kalau sekarang kan orang-orang mungkin banyak yang bilang Bali ya cukup safe gitu misalnya, ya udah pindah ke situ gitu kan. Karena emang susah banget nih untuk ngubahnya tuh harus OS-nya terus diubah jadi rasional, dan itu perjuangannya berat banget apalagi kalau udah generasi yang tua gitu kan. Dan itu kan yang biasa mengatur segala hal kan, maksudnya kan pasti generasi yang lebih tua dong yang masih in power gitu kan, yang menjadi politisi, yang menjadi tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Ya mereka akan bicara dengan OS mereka. Nah kita susah ngoreksi mereka kan, gitu sih. Jadi kalau gue ngeliatnya bakal nggak dalam waktu dekat sih hal kayak gitu bisa cepat berubah ya, karena ini benar-benar emang harus dibenerin dulu OS-nya, dan itu perjuangan beberapa generasi I think, gitu sih. Vira mungkin mau say thank you. Enggak, aku pengen bilangin aja sih Kak, tapi kayak those statement about kita itu aslinya menerima, dan habis itu tuh fusion gitu kan dari apa yang lama-lama somehow ada gitu di Indonesia. Dan maksudnya tadi sebenarnya ada juga di kepala saya kayak terlintas gitu, somehow things getting backwards gitu loh, karena dulu kita menerima tapi ya karena Iya, sebenarnya juga nggak lama-lama banget loh. Kira-kira sampai zamannya Orde Baru tuh kan sebenarnya keberagamaan di Indonesia tuh masih masih pop style lah. Jadi kayak nggak bener-bener belum sampai zaman Orde Baru itu ya sebenarnya kita masih pakai nilai-nilai yang umum di Nusantara aja. Jadi nilai-nilai Indonesia lah gitu. Ya udah orang Indonesia being orang Indonesia aja gitu. Nah kan baru setelah reformasi aja ya, kemudian terjadi semacam, ya ada gelombang nilai budaya yang mempurifikasi atau ibaratnya membuat orang jadi lebih benar. Kalau menurut mereka kan kayak, ya lu harus bener dong ngikutin teksnya gitu kan dan sebagainya. Ya ini sebenarnya kan yang kemudian mengubah itu. Karena kalau lu lihat, kan banyak tuh yang bikin artikel-artikel juga bahwa tahun 70-an itu banyak parade-parade LGBT gitu kan, maksudnya orang-orang gay, orang-orang transpuan segala macam bisa bikin parade lah, festival lah, bahkan ada yang jadi artis segala macam gitu kan, aktor, aktris, MC segala macam. Kita
Dan bahkan gue nih di rumah gue dulu waktu di Cinere gitu ya, di Limo Depok yang kalau sekarang sering disebut sebagai negara khilafah gitu kan, ibaratnya yang udah dianggap bersyariah banget gitu. Sebenarnya gue ketemu banyak transpuan di sekitar gue gitu. Dan masyarakat tuh biasa aja gitu di dalam interaksi gitu ya. Jadi gue nggak pernah punya persepsi bahwa gue harus memusuhi manusia yang kayak gini, itu nggak ada, karena gue juga tumbuh di neighborhood yang nggak kenal itu juga gitu. Dan gue rasa ya memang itu kayaknya baru belakangan ya kemudian terjadi gelombang, ya kalau orang nyebutnya apa sih, ya purifikasi kali yang lebih tepat ya. Jadi tiba-tiba ya beragama itu jadi lebih serius gitu kan. Maksudnya jadi mengikuti apa yang tertulis segala macam yang dibilang benar lah menurut penafsiran dia gitu kan, dan seterusnya. Ya udah dari situlah baru akhirnya kita jadi jauh nih, jadi antipati, jadi hate lah terhadap LGBT gitu. Yang dulunya tuh sebenarnya ya itu bagian dari masyarakatnya, karena di Nusantara hampir semua kalau tradisi yang lama ya nggak ada masalah dengan itu. Bahkan kan banyak juga yang menulis artikel suku-suku di Indonesia, bahkan banyak yang mengenal ya kan jenis gendernya secara spesifik, ada ini bukan cuman cewek cowok gitu. Nah jadi dengan melihat sejarah itu lagi-lagi ya ini sebenarnya gini sih, kalau misalnya ditanya kenapa ya orang-orang ini bisa kena itu gitu kan, maksudnya bisa kena pemikiran yang kayak gini misalnya. Ya kalau tebakan gue lagi-lagi, mereka kan sama-sama belum rasional ya awalnya ya. Maksudnya kayak nilai-nilai Nusantara tadi kan juga, ya udah gue cuma ngikut aja nih kata masyarakat apa gitu kan, ibaratnya kayak ya udah bergerak aja nih sebagai sistem sosial, nggak diuji sebenarnya secara kritis, benar nggak sih nilai-nilainya kan. Nah jadi sebenarnya beda orang-orang yang mengakui hak-hak LGBT dengan sadar, maksudnya dengan rasional, itu sebenarnya akan beda keluarannya dengan yang nggak sengaja nilai-nilai tradisionalnya emang kebetulan friendly dengan LGBT gitu. Ini akan beda. Kalau yang cuma sekedar irrationally gitu ya, berdasarkan nilai sosial yang ada, jadi friendly gitu, itu biasanya akan gampang juga untuk di-switch dong, kan tinggal mengikuti gelombang sosialnya kayak gimana kan. Nah, tapi kalau lu rasional, lu punya paradigma yang bagus tadi, ya lu akan punya pemikiran lo. Dan itu nggak akan gampang untuk digoyang-goyang sama gelombang sosial gitu kan. Karena basisnya ada jelas gitu, basisnya ya balik ke fakta yang jelas, balik ke alur penalaran yang jelas. Nah, makanya itu yang gue bilang tadi, akhirnya kan ya itu yang harus kita install gitu loh. Kalau enggak ya bakal terus begini aja, nanti besok ada nilai apa lagi yang muncul ya, orang-orang masih kayak gini, ya berubah lagi ke sana kemari yang macam-macam yang mungkin tambah aneh. Kalau kebetulan kita luck gitu kan, lucky, mungkin tambah bagus ya, irasional tapi bisa tambah bagus. Nggak tahu sih gue itu bisa atau enggak ya, tapi misal nih secara kebetulan gelombang sosialnya tiba-tiba membaik, nah jadi bagus. Tapi kan kalau kita lihat dari tren yang ada sekarang kan, baik yang ke kanan maupun ke kiri kan lagi kacau banget semuanya kan. Jadi kemungkinannya kecil banget nih untuk arahin jadi bagus, kecuali ya orang-orangnya sendiri punya kemampuan berpikir untuk memfilter gitu loh ini semua dengan baik. Nah sebenarnya itu sih yang emang harus diperjuangkan ya, gitu. Iya, aku mau bilang makasih aja Kak. Sehat Ya, selalu. ya. Aku selalu nonton. Thank you pertanyaannya. Oke. Ya, balik ke Dinda ya berarti. Thank you banget Vira, thank you juga Kak Kania. Mungkin sebelum kita foto session, boleh nggak Kak closing statement-nya? Satu terakhir, gimana cara buat kita berpikir logis ke depan agar perempuan bisa maju dan perempuan bisa mengakses circle yang mendorong untuk berpikir logis? Iya. Yang penting pertama ya harus diingat bahwa semua itu cuma output ya kan, tindakan, sistem, sikap, segala macam itu ya cuma output dari paradigma atau yang kita sebut dengan OS tadi. Nah jadi teman-teman kalau mau bikin gerakan segala macam juga harus mikir dulu nih, gue bikin gerakan ini udah bener belum ya kemarin OS-nya gitu kan. Jadi harus mikir lagi nih, gerakan gue kira-kira tepat nggak nih, tepat sasaran nggak? Kemarin gue memprosesnya bener nggak sih metode berpikirnya segala macam, sehingga yang membuat gerakan dengan niat baik, hasilnya juga baik gitu kan. Bukan gara-gara proses berpikirnya salah-salah. Akhirnya yang kayak tadi contohnya, loh dia jadi membantah tujuan dia sendiri, kan jadi aneh kan. Masa lu jadi membantah apa yang lu mau perjuangkan sendiri, ya jadi lucu. Nah jadi semua orang di semua lapisan mau ngapain pun itu, lo harus ingat bahwa semua itu cuma output aja dari paradigma. Jadi yang lo evaluasi terus-menerus adalah paradigma gue kemarin nyampe ke kesimpulan ini bener nggak sih? Paradigma gue pas gue menentukan gue harus kayak gini, bener nggak sih gitu kan? Ya sama kayak gerakan environment kan juga gitu ya. Lo ketika minta orang-orang ninggalin plastik misalnya,
udah tepat belum sih? Kan gue sering bilang juga tuh, nah kalau misalnya berubahnya jadinya orang malah beli-beli mulu tote bag kan jadi kacau nih sekarang kan, perut paus jadi banyak tote bag gitu, pindah dari plastik ke tote bag kan nggak menyelesaikan masalah kalau kayak gini gitu kan misalnya. Nah jadi kita juga dengan penalaran yang benar itu baru niat yang baik itu bisa keluarannya juga baik gitu. Niat yang baik, keluarannya itu selalu baik. Makasih banyak buat Kak Kania. Mungkin foto session Kak terakhir. Terima kasih Dinda, Vira dan semuanya. Ya oke terakhir ya. Agak Terakhir ngaret. Kak foto session. Ya. Mungkin teman-teman yang Oke. belum on cam bisa on cam. Yuk kita foto. 1, 2, 3. Buat sesi yang terakhir mungkin bisa Kak Kania, saya sama Presiden FPCI Chapter Oh, Unhas. Dan Vira mungkin, sama Vira. Tolong dong hostnya. Boleh. Oke. 1, 2, 3. Thank you banget buat Kak Kania. Seneng banget bisa dengar diskusi dan pendapat dari semuanya. Oke. Makasih banyak Kak. Cabut Dan dulu nih berarti ya. Ya mohon maaf Kak, soalnya waktunya lebih. It's okay. Ya, sorry banget juga nih jadi banyak yang nggak terjawab juga pertanyaannya karena terbatas. Thank you. Thank you Kak. Thank you so much, Kak Kania.